Analogi yang diambil, kias yang diambil dari hukum-hukum yang disimpulkan dari makna ayat secara umum dan makna hadis secara umum. Nah, kalau ada satu dari 5 ini nggak bisa disebut bid'ah. Katakan kalaulah yang dibawa Muhammad itu baik, tentu orang-orang tua kita, orang-orang sebelumnya, ya tentu akan menerima kebaikan-kebaikan itu. Sudah mengerjakan lebih awal. Lau kana khairah la sabaquna ilai. Ya, mereka mengatakan demikian. Makanya nggak ada kaidah fikih mengatakan begini, kalau baik pasti orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Itu nggak ada kaidah fikih seperti itu. Karena itu kaidah jahiliyah. Nggak dipakai dalam fikih. Ya kan dalam fikih itu ada kaidahnya sendiri. Ya, ada 5 nanti kita akan kenal. Ya, ada dalil dengan contoh, 2 dalil dengan contoh tapi contohnya samar, 3 ada dalil tanpa contoh. Ya, contohnya nggak disebutkan tapi dalilnya ada. Jadi jangan katakan begini, nggak ada contohnya, nggak boleh kita kerjakan. Lihat dulu dalilnya ada nggak? Ya, nanti ada turunan di situ dalam pembahasan fikih. Yang keempat nanti, ya ada dalilnya samar, tidak langsung kelihatan. Ya, dhannu dilalah namanya. Kelihatannya nggak langsung, tapi dalilnya ada, harus didalami dulu. Ya, nggak ditemukan dalam Al-Quran, ada ditemukan dalam hadis, tapi samar, harus dibaca dulu secara mendalam. Nah, yang kelima, tidak langsung ditemukan dalam Al-Quran, tidak langsung ditemukan dalam hadis. Dalil itu seakan-akan tidak ada dalil nas di Al-Quran al-hadis, tapi makna dalil itu ada, sehingga dibuat kaidah oleh para ulama berdasarkan petunjuk Nabi. Dari mana taunya? Dari keterangan Nabi sendiri nanti kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah. Ya, Mu'adz, kalau engkau nanti ingin berfatwa memberikan hukum bagaimana? Saya akan cari di Quran. Kalau nggak ketemu gimana? Saya cari di hadis. Kalau nggak ketemu di hadis gimana? Ajtahidu bi ra'yi, saya berijtihad. Ya, dengan pendapat yang saya yakini. Apakah itu pendapatnya mutlak pendapat Mu'adz? Ternyata tidak. Ya, pendapat itu maksudnya analogi yang diambil, kias yang diambil dari hukum-hukum yang disimpulkan dari makna ayat secara umum dan makna hadis secara umum. Nah, kalau ada satu dari 5 ini nggak bisa disebut bid'ah. Itu dalil. Paham? Nah, di situ nanti ada profesi khusus untuk mendalami itu dalam bidang fikih. Balik ke sini.